Sambutan Bupati Cirebon kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Imron Rosyadi MAG disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Rektor Institut Agama Islam Cirebon, ini teman tapi juga guru saya ini di dalam bidang, kalau di bidang keilmuan andalan ini, teman ini sering kita diskusi, tapi keilmuannya hebat sekali, banyak sebagai guru saya. Yang saya hormati ini dari Dirjen Pendis Kang Rahmat Mulyana, dan dari Kopertais di Kang Usep. Ini adik-adik saya, angkatan saya kalau di Bandung, tapi ini juga orang-orang hebat, jadi para pejabat di depan. Kalau saya juga asalnya di Departemen Agama, jadi ini waktu kuliah. Yang saya hormati dari yayasan beserta jajaran dari Yayasan Islamic Center. Yang saya hormati ini dari PA Badan Agama, ini juga adik angkatan saya juga Pak ini. Jadi di sini banyak ketemu dengan rekan-rekan ini. Yang saya hormati Pak Kapolsek, ini Pak Kapolsek Pak Kiai Haji Nana ini. Jadi walaupun Kapolsek tapi agamanya hebat Pak. Sering ceramah, sering ketemu gitu. Yang saya hormati dari Kemenag, dan juga saya hormat dari MUI. Yang saya hormati para wisudawan, wisudawati, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita bisa bertemu berserta pada acara wisuda sarjana ke-28 Institut Agama Islam Cirebon. Proses ini sudah pasti memberikan arti tersendiri khususnya bagi para wisudawan, begitu pula segenap anggota keluarga dan pada umumnya yang turut berbahagia atas pelaksanaan wisuda ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon ini mengucapkan selamat kepada anak-anakku, adik-adikku, rekan-rekan yang baru saja diwisuda. Kalian ini adalah orang-orang yang pilihan dan orang yang hebat. Kalau kita khususnya kalau di Kabupaten Cirebon, karena Kabupaten Cirebon ini rata-rata Pak sekolahnya ini baru SMP kelas 3 kalau kita rata-rata sekolahnya. Jadi kalau ini sudah wisuda berarti S1, ini orang-orang yang sudah di atas levelnya keumuman dari masyarakat khususnya di Cirebon ini. Hadirin yang saya hormati, saya lihat kegembiraan baik dari orang tua dan wisudawan yang baru saja tadi dikukuhkan. Kalian baru saja selesai dari pendidikan formal, tetapi tantangan kalian ke depan sangat besar sekali. Tantangan di era globalisasi, di era keterbukaan. Kalian ada potensi yang sangat baik karena kalian adalah sarjana yang berbasiskan dari nilai-nilai dan wawasan keagamaan.
Sekarang Indonesia ini adalah negara yang terbuka. Negara terbuka dan negara yang siap untuk siapapun untuk persaingan. Sekarang negara kita dan kebanyakan semua negara itu orang tidak melihat orang itu bahasanya apa, sukunya apa, agamanya apa. Tetapi kita persaingan keterbukaan. Nah, jadi mahasiswa ini, kalian berperan ini harus tahu situasi dan zaman. Banyak orang-orang yang beragama Islam ini kita sering cerita tentang masalah Rasulullah, perjuangan Rasulullah, para sahabat, tapi cuma melihat pada waktu itunya saja, tapi tidak diambil benang merahnya. Apa inti daripada perjuangan itu dan disesuaikan dengan zaman kekinian. Sekarang zaman sudah keterbukaan. Saya pun dulu dari sarjana syariah. Saya sekarang bisa menjadi bupati di zaman era ke sekarang ini. Nah, inilah sekarang kalau saya lihat, kalau dulu ya kita berjuang ini kebanyakan pakai yang paling dominan adalah fisik. Kenapa? Dulu ditentukan oleh orang yang kuat itu mencaplok negara-negara yang lemah, yaitu dengan secara fisik, yaitu dijajah. Baik lemah kebanyakan lemah secara teknologi, secara keilmuan, maka kita pun dijajah oleh Belanda dan Jepang dan segitu lamanya. Nah, dulu kita dijajah oleh Belanda karena dulu orang-orang negara-negara siapapun, negara yang kuat bisa mencaplok negara yang bisa lemah. Dulu pun di dalam sejarah Arab tidak ada yang namanya negara Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, itu nggak ada negara. Kenapa? Dulu adalah dikuasai oleh Turki Utsmani. Tapi di era sekarang dengan adanya peran PBB, negara-negara yang sudah berdaulat itu sudah tidak bisa lagi negara sekuat apapun mencaplok negara-negara yang lemah. Di sana ada peran negara, peran dunia, dan pakai aturan dunia. Nah, sekarang kita ini bagi kita orang Islam, kita lihat setelah saya renungkan, tetap sifat manusia ini ingin menguasai, sifat serakah, sifat yang namanya ingin mencaplok yang lemah, itu sifat manusia. Tetapi dengan era globalisasi ini, maka orang secara fisik tidak bisa mencaplok. Maka saya lihat peperangan, penjajahan itu tetap ada, tapi bukan peperangan secara fisik, tapi peperangan secara pemikiran. Nah, itulah setelah saya lihat ternyata ada 3 faktor peperangan konsep di dalam suatu negara. Yang pertama adalah konsep bahwa apabila negara ini ingin maju, masyarakatnya ingin sejahtera, konsep Tuhan itu tidak ada. Tidak ada. Ini konsep apa yang diterapkan, yaitu oleh komunis. Negaranya sudah ada, Pak, yang menjadi kiblatnya, menjadi negara superpower, yaitu Cina dan juga Soviet, Korea Utara. Nah, konsep yang peperangan pemikiran yang kedua, bahwa apabila negara ingin maju, masyarakat ingin sejahtera, Tuhan itu cukup di rumah saja, urusan pribadi jangan dibawa kemana-mana. Apapun kata otak, apapun kata pemikiran, apabila itu ingin tenang dan itu bahagia, silakan. Makanya konsep itu kebebasan. Mau kawin laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, apabila itu semua dilindungi, yaitu konsep sekuler, yaitu kiblatnya siapa? Sudah ada, Amerika, Eropa. Nah, yang ketiga adalah konsep apabila kita ingin sejahtera dan masyarakatnya ingin sejahtera, negara ingin maju, bahwa Tuhan itu harus ada di mana-mana, yaitu konsep Islam. Jadi Allah itu ada di mana-mana.
Tetapi kita lihat negara-negara Islam masih belum ada yang menjadi rujukan untuk menjadi kiblat kita untuk. Nah, tetapi konsep yang pertama di yang kedua ini lalu memanfaatkan konsep yang ketiga, itu menjadikan negara yang konsep yang ketiga yang kita di dalam konsepnya itu adalah indah, adalah kita itu hebat, tetapi yang ada diobok-obok. Nah, contoh kita di negara-negara Arab sekarang banyak yang tidak kondusif, ya. Di Afghanistan sukunya cuma ada 7, semua 100% Islam, tapi di sana ribut dan saling bunuh. Di negara Irak, Syria. Nah, maka kata dunia ada yang konsep Islam ini adalah ada di Indonesia. Ada di Indonesia menjadikan harapan karena Indonesia negara mayoritas Islam dan juga banyak sarjana-sarjana yang Islam ingin apa? Ingin melihat negara dengan konsep tatanan dunia. Jadi negara kalau ingin maju tidak boleh Pak yang adanya larangan-larangan, tetapi peperangan karya. Sekarang ini adik-adik atau anak-anakku yang baru saja diwisuda Cirebon, khususnya yang Kabupaten Cirebon, silakan kalian berkiprah dan bisa bekerja sama dengan pemerintah. Saya walaupun saya ini dari sarjana syariah, sebagai bupati tidak bisa ngomong ini dilarang, ini boleh, tapi pakai aturan, pakai sistem. Kita dulu bupati itu 100% berwenang apapun, sekarang tidak bisa karena di sana ada DPR. DPR lah yang membuat suatu aturan-aturan dan pengawasan-pengawasan, tapi kamilah sebagai pelaksana. Jadi sistem. Nah, kalian harus masuk di dalam sistem. Tidak bisa kalian melarang. Misalkan Anda sekarang ini membuat ini tidak boleh, bukan punya orang Islam, ini nggak boleh, bukan orang Islam. Sekarang tidak boleh kalian, tapi karya kalian apa yang akan ini? Jawabannya itu harus dengan karya. Nah, inilah misalkan kalian nih produk minuman mineral, jangan cuma sekedar melarang ini produknya produk bukan orang Islam, tapi kalian harus membuat karyanya dengan mutunya yang baik, dengan harganya juga standar. Sekarang anak-anak kita pun sudah pendidikannya juga sudah pendidikan yang sudah banyak tinggi, anak-anak kita pun sudah kritis. Nah ini Kak, bahkan sampai pendidikan di distrik pun sekarang ada kurikulum merdeka. Kalau kita zaman dulu, kita ini oleh guru, Anda ini harus gini nurut. Sekarang anak ini bisa, anak ini tidak cocok dengan gurunya apabila dia punya wawasan tersendiri. Jadi kalau dulu murid ini harus nurut apa yang diajarkan oleh gurunya, tapi sekarang murid ini boleh apabila anak ini mempunyai inovasi tersendiri, gitu kan. Nah, ini ada, jadi pas gitu kita lihat di waktu zaman Covid Pak, zaman Covid ada anak yang kritis, pasti ditanya kan gitu, rukun Islam ada berapa? Yang lain 5, ternyata ada yang 1 4. Nah, guru ini tidak boleh ngelarang. Apa kok yang lain 4, yang teman-temannya tertawa semua karena dianggapnya orang gelo kan. Pas tanya apa itu, pertama syahadat, sholat, zakat, puasa. Yang satunya haji, nggak ada Pak, ditutup katanya karena Covid. Nah itu. Nah inilah contoh daripada anak-anak yang kreatif. Guru sekarang tidak bisa lagi. Jadi kita pun sekarang di pemerintahan kepada masyarakat kita ayo untuk memajukan satu kabupaten kita dengan galian-galian potensi dan kebersamaan. Sebab dulu Pak, yang namanya pemerintah, bupati ini programnya itu dari atas. Dari atas maka semua di daerah itu hampir sama. Apa kebutuhan atasnya?
bahkan ekonomi kebanyakan di Pulau Jawa. Ekonomi sekarang, di era sekarang tidak boleh. Jadi kita ini kerja ini, program ini harus dari bawah. Makanya kabupaten pun bisa bersaing sekarang, Pak. Saya dengan Indramayu, dengan Majalengka, dengan Bandung, dengan Garut, itu bersaing, silakan untuk memajukan daerahnya masing-masing. Maka kami, mangga kita bisa kerjasama dengan YIC, bagaimana potensi-potensi Kabupaten Cirebon ini bisa digali. Karena harus kita Kabupaten Cirebon ini bisa maju harus dengan keilmuan, tidak bisa. Bahkan anggaran pun sekarang PAD diserahkan terhadap dinasnya. Kalau pendapatan asli daerahnya dari potensi-potensi akan besar, kabupaten atau kota itu akan bisa maju. Artinya saya di dalam sudah ini, bahkan saya ini banyak kegiatan. Bahkan saya sebenarnya badan lagi kurang enak, Pak, karena datang dari Bandung tadi malam, tapi karena ini yang ngajaknya ini sahabat saya, oh siap, kata saya akan hadir. Karena saya ingin kepada para mahasiswa ini, coba sekarang ini ilmu dan agama ini harus menjadi peran untuk perubahan dalam pola pikir. Banyak kita orang-orang sarjana atau orang berpendidikan, tapi ilmu dan agama itu tidak membawa perubahan dalam pola pikir, tingkah laku dan ucapan. Saya sering merenung, karena saya orang yang sudah melanglang buana, saya lama-lama di mana, di Bandung, di mana-mana. Saya lihat kenapa sarjana sekarang, sarjana Islam itu banyak. Bahkan orang-orang yang pinter di Indonesia ini banyak juga orang-orang yang beragama Islam. Tetapi kok kenapa ilmu dan agama itu tidak membawa perubahan di dalam pola pikir dan tingkah lakunya? Bahkan saya ada salah satu daerah di Kabupaten Cirebon, di sana anak-anak mudanya itu sering mabok, sering minum. Pas saya omongi, oh Pak, saya kan orang anu, Pak. Loh, padahal sholat sering, bahkan di sana berpendidikan, bahkan ada pejabat yang masih mode gitu. Jadi bagaimana ilmu dan agama ini tidak membawa perubahan dalam pola pikirnya? Makanya orang-orang Islam, orang Indonesia ini akan bisa terpuruk terus atau terbelakang terus. Nah inilah makanya para ini yang baru saja lulus ini, sekarang tantangan kalian ke depan sangat besar dan sangat kompleks sekali. Bagaimana kalian ilmu-ilmunya bisa diterapkan, bagaimana agama ini bisa menjawab tantangan. Seperti halnya tadi oleh Pak Rektor dikemukakan, kita ini agama jangan cuma sekedar ubudiyah yang sudah rutin saja, tapi agama bisa menjawab kemajuan. Orang sekarang banyak, kalau orang-orang yang berpikir sekuler, berpikir udah jangan bawa-bawa agama lah gitu. Itu masih sering, bahkan sudah banyak omongan dari orang itu kadang-kadang udah agama jangan bawa-bawa. Jadi konotasinya bahwa sarjana-sarjana agama ini tidak bisa membawa perubahan, kemajuan, karena khawatir kalau kemajuan ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Nah inilah kalian yang baru saja di wisuda, kalian harus bisa membaca tantangan-tantangan dan kalian harus bisa menjawab, membawa masyarakat daerah kalian berkemajuan, pola pikirnya, dan kita persaingan dengan karya-karya yang kalian sudah ilmunya sudah diberikan dari Institut Agama Islam Cirebon ini, kalian lalu kembangkan dengan situasi kondisi di daerahnya masing-masing. Selamat, kalian baru saja di wisuda, semoga ilmu kalian bermanfaat dan membawa kemajuan daerahnya yang di Kabupaten Cirebon, supaya Kabupaten Cirebon lebih maju lagi. Dan mangga para sarjana, nanti kita sering ada diskusi dan kita dengan dinas-dinas yang terkait untuk kemajuan kita bersama.
dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.